Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua militan seni perang. Kita akan membahas peristiwa 27 Juli 1996 dari buku Sejarah Nasional Indonesia 6, Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia 1942 sampai 1998, karya Marwati Junut Pusponegoro dan kawan-kawan. 15–18 April 1996 pada Kongres PDI ketiga yang diselenggarakan di Pondok Gede Jakarta dan dibuka oleh Presiden Soeharto tidak berhasil memilih seorang ketua umum. Peserta Kongres menyerahkan mandat kepada pemerintah untuk menyusun DPP PDI yang baru. Pemerintah menetapkan pimpinan DPP baru periode 1996 sampai 2001 yang dipimpin oleh Suryadi Ketua Umum dan Nicholas Daryanto Sekretaris Jenderal. 20 Juni 1996, konflik dalam tubuh Partai Demokrasi Indonesia (PDI) antara kelompok pendukung Suryadi dengan Ketua Umum di Kongres Medan 1996 melawan pendukung Megawati Ketua Umum di Munas Jakarta 1993 mencapai puncaknya pada pasca Kongres 4 PDI di Medan. Sejak saat itu terjadi perpecahan dalam tubuh PDI, bahkan meluas sehingga seringkali terjadi bentrokan fisik antara pendukung kedua tokoh ini. Berbagai saran dan anjuran baik dari pemerintah maupun dari sesepuh PNI seperti Ruslan Abdul Ghani agar PDI mengakhiri dualisme kepemimpinannya tidak berhasil. Dari pihak pemerintah antara lain Kepala Staf Sosial Politik ABRI Sarwan Hamid juga menyarankan agar Suryadi dan Megawati melakukan musyawarah, tetapi tetap tidak berhasil. Dari pihak Megawati kemudian membentuk Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI yang dipimpin oleh Amartiwi Saleh, R.O. Tambunan, dan Abdul Hakim Garuda Nusantara untuk menuntut pemerintah agar membatalkan Kongres PDI di Medan. Kelompok ini kemudian melakukan aksi mimbar bebas di kantor DPP PDI Jalan Diponegoro nomor 58 Jakarta yang didukung oleh kelompok Partai Rakyat Demokratik PRD, kelompok 16 serta tokoh petisi 50. Pada 27 Juli 1996, pada hari Sabtu, kelompok pendukung Suryadi bergerak untuk merebut gedung DPP PDI. 5 truk yang mengangkut 200 orang pendukung Suryadi yang dipimpin oleh Butu Hutapea, Sekjen PDI, dengan mengenakan kaos bertuliskan Pro Kongres tiba di depan kantor PDI. Pendukung Megawati bertahan di halaman kantor. Kedua belah pihak bentrok saling melempar batu sehingga kaca-kaca jendela hancur berantakan. Sementara kelompok massa yang bergerak dari arah lain membakar sebuah bus di Jalan Surabaya. Di tengah-tengah perang batu, aparat kepolisian dengan mengendarai ambulan mengadakan negosiasi dengan pendukung Megawati yang disusul oleh Komandan Kodim 0501. Dua panser bergerak dari Jalan Surabaya menuju arah keributan. Menjelang pukul 9, massa pendukung Suryadi berhasil memasuki halaman gedung. Pendukung Megawati terdesak, aparat kepolisian bergerak memisahkan mereka dan menutup jalan antara Jalan Surabaya dan Pegangsaan. Puluhan korban berjatuhan. Pendukung Megawati yang terkonsentrasi di depan gedung bioskop Megaria mencoba menembus barikade polisi. Massa kemudian mundur ke arah Cikini, Salemba, dan Jalan Proklamasi. Massa yang mundur ke arah Salemba dan Matraman merusak dan membakar kantor Persit atau Chandra Kirana dan gedung Departemen Pertanian beserta mobil yang berada di dalamnya. Mereka juga merusak dan membakar gedung Darmek, Bangsawan, dan Bangsuarsindo. Sebagian massa melempari kantor Polsek Matraman. Massa yang bergerak ke arah Kramat Raya membakar showroom Toyota Auto 2000 dan merusak gedung Bank Bumidaya dan Bank Dagang Negara. Massa yang bergerak ke sekitar Jalan Proklamasi merusak gedung Telkom, Jalan Penataran, dan membakar 23 mobil. 2 rumah toko di Jalan Proklamasi juga dibakar. Massa yang mundur lewat Jalan Cikini merusak gedung Bank BHS. Sementara itu, aksi pendukung Megawati masih berlanjut sampai hari Minggu tanggal 28 Juli.
Melihat peristiwa kerusuhan ini, pemerintah bereaksi keras. Kepala Staf Sospol ABRI Sarawan Hamid dan Dirjen Sospol Depdagri Sutoyo NK mengundang sejumlah organisasi massa ke Departemen Dalam Negeri. Mereka menyatakan bahwa peristiwa kerusuhan itu telah berkembang bukan lagi murni masalah intern PDI, melainkan sudah meluas dengan masuknya berbagai kepentingan yang beraliansi dengan pimpinan PDI. Sejumlah 240 orang ditangkap dan 120 orang dinyatakan sebagai tersangka. Beberapa orang tokoh ditahan oleh Kejaksaan Agung, antara lain Muchtar Pakpahan, pimpinan Serikat Buruh Indonesia, dan tokoh-tokoh Partai Rakyat Demokratik atau PRD, tokoh Majelis Rakyat Indonesia atau MARI, Ridwan Saidi, Permadi, Budiman Sujatmiko, dan Petrus Haryanto. Akibat peristiwa ini, berdasarkan penelitian Komnas HAM, 70 orang dinyatakan hilang dan 149 orang luka-luka. Kerugian material meliputi 22 gedung dan 91 mobil dibakar, serta 2 sepeda motor dirusak. Setelah peristiwa tersebut, karir politik Megawati makin bersinar. Kemudian pada tanggal 23 Juli 2001, Megawati dilantik menjadi Presiden kelima Republik Indonesia dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tetapi dalang atau aktor intelektual dari peristiwa 27 Juli 1996 belum terungkap secara jelas. Padahal banyak simpatisan Megawati dan rakyat yang menjadi korban. Wallahu a'lam. Sekian dari kami. Bila Anda senang dengan video ini, bisa diklik like dan subscribe. Bila Anda rasa video ini bermanfaat, bisa di-share dan komen di kolom komentar. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam seni perang.